Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turin Hasugian. Kali ini kita mau melanjutkan materi kita tentang integral, di mana khusus untuk materi ini saja akan kita bagi sedikitnya 5 video. Semoga bisa memberikan manfaat buat kalian yang sudah menonton video saya. Dan untuk channel pendidikan, untuk pendidikan yang lebih baik, tonton video sampai habis ya. Selamat belajar. Kita mulai dari definisi integral, di mana integral itu adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Sering juga nanti kita sebut dia sebagai anti diferensial atau anti derivatif. Ya, tandanya lambang dari integral dilambangkan dia dengan tanda seperti ini ya. Misalkan ada sebuah integral fx dx sama dengan fx tambah c. Fx-nya dia besar di sini, itu menandakan hasil integralnya. Yang ini sering nanti kita sebut dia dengan integran, atau dengan kata lain fungsi yang diintegralkan. Sedangkan dx-nya itu menandakan bahwa fungsinya itu diintegralkan dia terhadap x. Ada juga nanti kemungkinan di sini fy dy berarti dia diintegralkan terhadap y, atau fa da berarti dia diintegralkan dia terhadap a. Dan fx-nya ini tadi adalah hasil dari integralnya dan C adalah suatu konstanta. Biar lebih paham, coba kita buat. Andaikan di sini ada suatu fungsi fx dan di sini adalah turunannya. Jika ada fx-nya sama dengan x pangkat 3, maka turunannya 3x kuadrat. Kemudian x pangkat 3 ditambah 1, maka turunan dari x pangkat 3, 3x kuadrat, turunan dari 1 dia 0. Kemudian x pangkat 3 dikurangi 100, turunan dari x pangkat 3, 3x kuadrat, turunan dari 100 adalah 0. Kemudian andaikan kita buat lagi x kuadrat dikurangi, x pangkat 3 dikurangi setengah, berarti hasil turunannya adalah 3x kuadrat. Inilah dia yang namanya dengan integral. Kemudian yang inilah dia turunan. Kalau kita kaitkan dia dengan bentuk umum dari integral tadi, inilah dia yang sama dia dengan fx besar, sedangkan inilah dia fx kecilnya. Jadi c-nya itu dari mana? Ya dari sini kan kita mengembalikan dari turunan ke integral. Berarti integral dari 3x kuadrat adalah x pangkat 3. Ini kan bisa saja kita buat jadi tambah 0 ya. Integral dari 3x kuadrat bisa juga dia hasilnya x pangkat 3 tambah 1. Integral dari sini bisa juga x pangkat 3 kurang 100. Sehingga integral dari suatu fungsi selalu ditambahkan dengan c. C-nya itu adalah suatu konstanta. Bisa 0, bisa 1, bisa negatif, bisa pecahan, dan seterusnya. Yang penting dia adalah suatu konstanta. Itulah dia hubungan c-nya ke bentuk dari integral. Sekarang kita masuk ke rumus dasar dari integral. Yang pertama, integral dari a dx sama dengan ax tambah c. Kita ambil satu contoh. Integral dari 2dx berarti 2x ditambahkan c. Kemudian integral dari setengah dx. Ini kan konstanta juga, berarti setengah x tambah c. Saya kalau seandainya kita turunkan hasil integralnya nih, turunan dari 2x pasti 2, turunan dari setengah x, setengah, itu tadi di sini. Kemudian, andaikan kita buat lagi integral dari 1/1000 dx, maka hasil integralnya 1/1000x ditambahkan dengan c. Kemudian integral dari 0,1 dy, berarti karena dia kita integralkan terhadap y, maka hasilnya ini adalah 0,1 y ditambahkan dengan c. Kita buat satu lagi, integral 5 dx, maka hasilnya adalah 5x tambah c. Sekarang kita masuk ke rumus dasar yang kedua. Apabila ada integral ax pangkat n dx, maka hasilnya adalah a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Tapi syaratnya x-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 1. Kita ambil contohnya. Integral dari 2x dx. Nah, ini a-nya 2, x-nya berpangkat 1. Kalau tidak ditulis berarti dia pangkat 1, maka masukkan ke rumus a 2 per
pangkatnya ditambahkan dengan 1, X pangkat 1 tambah 1 ditambahkan dengan C. Atau sama saja dengan 1 tambah 1, 2 dibagi 2, 1. Atau X pangkat 2 ditambahkan dengan C. Kemudian coba kita buat contoh yang lain. Integral dari 1/× X pangkat 3 dx. Nah, kalau dia bentuknya dalam pecahan, naikkan pangkatnya jadi pangkat negatif 3 dx. Jadi kalau bentuknya seperti ini, A-nya kalau tidak ditulis berarti dia 1 per pangkatnya ditambahkan dengan 1, X pangkat ditambah dengan 1, kita tambahkan dengan C. Atau sama dia dengan minus 3 tambah 1, minus 2 berarti minus setengah X pangkat minus 2 ditambahkan dengan C. Inilah hasil integralnya. Kemudian kita buat lagi akar pangkat 3 dari X kuadrat dx misalnya, ya. Jadi arahkan dia ke bilangan berpangkat. Jadi X pangkat 2/3 dx, itu ya. Sama dia dengan A-nya di sini dia 1, N-nya 2/3 berarti jadi 2/3 ditambah 1, X pangkat 2/3 ditambah 1 ditambahkan dengan C. Sama dia dengan 2/3 tambah 1, 1 itu kan 3/3 berarti 5/3, naikkan ke atas jadi 3/5, X pangkat 5/3 ditambahkan dengan C. Apabila ini kita rubah dia ke dalam bentuk akar lagi, maka hasilnya adalah 3/5 X akar pangkat 3 dari X kuadrat. Kenapa bisa seperti itu? X pangkat 5/3 kan sama dia dengan X pangkat 1 tambah 2/3. Ini bisa saja kita buat X dikali X pangkat 2/3. X-nya inilah ini. X pangkat 2/3 adalah akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, coba kita buat contoh yang lain lagi. Integral dari X ditambah 1/X kuadrat dikurang akar X dx. Tadi sudah kita buat. Untuk menyelesaikan ini, arahkan dia ke bentuk pangkat, yaitu X ditambah 1/X kuadrat. Itu kan sama saja dengan X pangkat minus 2. Akar X itu adalah X pangkat setengah dx. Oke, kita integralkan satu persatu yang ini. Integral dari X, pangkatnya dia 1, koefisiennya dia 1, A-nya 1, berarti jadi 1 per pangkat ditambah 1, X pangkat 1 tambah 1, ditambahkan yang ini A-nya juga 1 per pangkatnya ditambahkan dengan 1, X pangkat tambah 1, dikurang A-nya juga 1 per setengah tambah 1, X pangkat setengah tambah 1 ditambahkan dengan C. Sama dia dengan 1 tambah 1, 2 ya. 1/2 X pangkat 2 minus 2 tambah 1 jadi negatif 1. 1 per negatif 1. Negatif 1 dikali positif berarti jadi negatif X pangkat minus 1. Yang ini setengah ditambah 1 adalah 3/2. 1/3/2, 2/3. X pangkat 3/2 ditambahkan dengan C. Sama dengan setengah X kuadrat. X pangkat negatif 1 itu sama saja dengan 1/X dikurang 2/3. X pangkat 3/2 itu adalah X akar X ditambahkan dengan C. Oke, untuk rumus integral yang ketiga, integral dari AX tambah B dipangkatkan dengan N dx sama dengan 1 per A kali N tambah 1, AX tambah B dipangkatkan dengan N tambah 1 tambah C. Kita ambil satu contoh, integral dari 1/4 X tambah 1 pangkat 3, berarti inilah N-nya, yang inilah dia A-nya. Maka bisa langsung kita buat 1 per A kali. Berarti 1/4 dikali N-nya tambah 1, dikalikan ulangi fungsinya 1/4 X tambah 1 pangkatnya ditambah 1 tambah C. 3 tambah 1, 4 dikali 1/4 1. 1 dibagi 1 ya 1.
Jadi tinggal fungsinya saja 1/4 X ditambah 1 pangkat 4 ditambahkan dengan C. Inilah hasil integralnya. Kemudian untuk soal berikutnya, integral dari 2X kurang 8 pangkat 4 dx. Yang inilah dia A, yang inilah dia N. Maka hasil integralnya adalah 1 per A kali N tambah 1 kali 2X kurang 8 pangkatnya ditambahkan dengan 1 ditambah C. Berarti dari sini ini jadi 1/10 2X kurang 8 pangkat 5 tambah C. Rumus dasar yang keempat, integral dari K per AX tambah B dx sama dengan K per A ln AX tambah B tambah C. Ln ini adalah logaritma natural ya. Coba kita lihat contohnya. Berarti dari sini K-nya dia 5, A-nya 1. Oke. Tinggal kita masukkan K per A. Berarti 5 per 1 ln X ditambahkan dengan C. 5 per 1 adalah 5 ln X ditambahkan dengan C. Gitu ya. Kemudian yang ini, inilah K-nya, sedangkan A-nya sama dengan 2. Berarti jadi 2 per 2 ln 2X tambah 5 ditambahkan dengan C. 2 dibagi 2, 1. Berarti tinggal ln 2X tambah 5 ditambahkan dengan C. Kemudian untuk yang ketiga, K-nya sama dengan 7 dan A sama dengan 5. Berarti jadi 7 per 5 ln 5X tambah 3 ditambahkan dengan C. Gitu ya. Untuk soal yang lain, gradien garis singgung di sembarang titik pada suatu kurva ditentukan dengan rumus Y aksen sama dengan 3X kuadrat dikurang 6X tambah 2 dan kurva melalui titik 1, -5. Persamaan kurva tersebut adalah. Nah, ketika kita belajar turunan, gradien itu adalah turunan pertama. Tadi di sini Y aksen sama dia dengan 3X kuadrat dikurang 6X tambah 2. Berarti untuk mencari Y, kita harus mengintegralkan Y aksennya. Berarti sama saja nih dengan integral 3X kuadrat dikurang 6X tambah 2 dx. Nah, dari sini tadi lihat A-nya 3, pangkatnya 2. Berarti jadi 3 per 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1 dikurang. Yang ini jadi 6 per, pangkatnya 1 ya. Jadi 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 tambah integral dari 2. Ingat integral dari konstanta tadi adalah tambahkan saja X-nya. Berarti jadi 2X ditambahkan dengan C. Atau sama saja nih dengan 2 tambah 1, 3. 3 dibagi 3, 1. Berarti tinggal X pangkat 3 dikurang. Ini 6 dibagi 2, 3X pangkat 2 ditambah 2X tambah C. Itulah dia Y-nya. Tapi di sini kan masih ada C. Untuk mencari C, itulah gunanya titik yang dilewati tadi 1,-5. Maka bisa kita buat melalui titik 1,-5, artinya di sana X-nya 1, Y-nya -5. Masukkan kemari, berarti -5 sama dia dengan, ganti X-nya dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah C. Jadi -5 sama dia dengan 1, yang ini 3 tambah 2 tambah C. 1 tambah 2, 3 kurang 3 habis. Berarti tinggal C-nya sama dengan -5. Maka dari sini kembalikan lagi ke fungsi awalnya, maka Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 2X, C-nya ganti dengan -5. Sehingga fungsinya, persamaan kurvanya sudah ketemu, yaitu option yang B. Sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bisa membantu pembelajaran daringnya ya. Jangan lupa untuk yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, dan komennya. Dan juga bunyikan tanda loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran saya selanjutnya.
Apabila video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak kawan kita belajar bersama di channel ini. Dan untuk channel pendidikan, untuk pendidikan yang lebih baik.